saksikan videonya. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Pagi Bu. Baik Bu. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih untuk mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Nah, untuk Ketua Kelas Triharta bisa bantu untuk pimpin doanya, Nak. Doa saya pimpin, doa dengan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, baik anak-anak, selalu Ibu ingatkan sebelum kita mulai, agar situasi pembelajaran kondusif, Ibu harapkan anak-anak untuk on kamera saat pembelajaran berlangsung, kemudian mute speaker saat tidak berbicara, dan angkat tangan saat ingin bertanya atau menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk materi kita hari ini, kita akan masih mempelajari program linear, di mana materi kita hari ini adalah nilai optimum menggunakan metode garis lidik. Kalian harus mengingat kembali tentang nilai optimum dengan menggunakan metode titik pojok. Nah, yang berisi tentang menentukan model matematika, menentukan daerah penyelesaian, dan menentukan titik sudut dari suatu daerah penyelesaian. Nah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, nah di sini Ibu ada soal, bisa kalian perhatikan ya. Nah, tentukan model matematika, daerah penyelesaian, dan titik pojok dari permasalahan tersebut. Dan di sini siapa yang bisa bantu Ibu untuk mengisi tabel ini? Saya Bu. Oke, nah. B-nya itu memerlukan kertas 2 lembar, ketersediaan kertas 50 lembar, kado B upahnya 4.000 Bu. Terima kasih Mbak. Nah, selanjutnya dari tabel ini kita akan membuat model matematika. Siapa yang mau jawab untuk fungsi kendala dan fungsi tujuannya? Cahyadi ya? Ya, Cahyadi. X plus 2Y lebih kecil sama dengan 50. X plus Y lebih kecil sama dengan 25. X plus Y lebih kecil sama dengan 40. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Fungsi objektif atau fungsi sasaran F dengan 5.000X plus 4.000Y. Pertanyaan yang selanjutnya, tentukan daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu, daerah penyelesaiannya daerah yang kedua Bu. Titik potongnya titik A, titik B, titik C, dan titik D Bu. Nah, Ibu akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya adalah merancang penyelesaian masalah terkait program linear secara terstruktur dengan metode garis lidik dan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif yang memenuhi fungsi kendala menggunakan metode garis lidik. Nah, Ibu akan sampaikan sedikit video tentang manfaat mempelajari materi kita hari ini. Program linear dapat kita manfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya, menghitung keuntungan laba dari suatu tujuan. Ya, jaga kesehatan. Ibu akan sampaikan bagaimana metode pembelajaran kita hari ini. Nah, masih sama ya dengan sebelumnya. Metode kita hari ini masih sama, yaitu diskusi daring melalui Google Classroom. Teknik penilaian nanti, selain Ibu menilai hasil diskusi atau memeriksa hasil jawaban diskusi kalian, Ibu juga akan nilai nanti tentang cara bagaimana kalian mempresentasikannya, tentang bagaimana kalian mau menanggapi hasil presentasi teman atau mau bertanya tentang materi hari ini. Nah, selanjutnya, anak-anak bisa langsung buka LKPD atau lembar kerja yang ada pada Google Classroom, Jadi kalian cermati masalah yang ada di sana, dan Ibu juga sudah fasilitasi kalian dengan bahan ajar yang sudah Ibu susun, agar memudahkan kalian untuk mendiskusikan lembar kerja yang terdapat pada Google Classroom-nya nanti. Nah, selanjutnya untuk kelompok diskusi itu masih sama seperti sebelumnya, jadi anak-anak bisa langsung masuk ke room atau forum yang sudah Ibu sediakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Anak-anak nanti Ibu ingatkan kembali kurang lebih 20 menit lagi ya, harus sudah semua bergabung. Nah, jadi anak-anak sekarang bisa mulai diskusi pada Google Classroom-nya. Oke, karena sudah waktunya, biar
nanti tidak kekurangan waktu. Nah, kita langsung saja untuk permasalahan pada LKPD. Untuk permasalahan yang pertama, siapa yang mau presentasikan sebelum Ibu tunjuk? Oke, Dinda. Permasalahan yang pertama, langkah pertama yang kami lakukan adalah menggambar daerah penyelesaian. Pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan Y. Kemudian, saya lakukan uji titik untuk mencari daerah penyelesaian. Setelah mencari titik potong dan melakukan uji titik, didapat daerah penyelesaian seperti gambar berikut. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tujuan dengan menggunakan garis lidik AX ditambah BY sama dengan K. Dari fungsi tujuan didapat garis lidik, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan K. Garis yang saya warnai hitam tebal adalah garis lidik. Kemudian, saya menggeser garis lidik tersebut ke arah kiri dan kanan. Pergeseran garis ditandai dengan garis hitam putus-putus. Titik yang berada paling kiri dan dilalui oleh garis lidik kanan adalah titik minimum. Sedangkan titik yang berada paling kanan adalah titik kanan pada daerah penyelesaian dan dilalui garis lidik adalah titik maksimum. Dari uji garis lidik tersebut terlihat bahwa nilai maksimum terletak pada titik 6,0 dan nilai minimum terletak pada titik 0,0. Jadi kesimpulannya adalah nilai maksimum 30 dan nilai minimum 0 sama dengan 0. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Mengapa nilai maksimum terdapat pada titik 6,0 bukan di titik 10,0? Padahal kalau garis lidiknya digeser, masih ada titik terjauh yaitu 10,0. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dina Melia. Karena titik 10,0 tidak termasuk pada daerah penyelesaian. Kita lanjut ke permasalahan kedua. Oke, Triharta. Penyelesaian dari permasalahan kedua yang saya buat, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat pemodelan matematika, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala dari persoalan yang diberikan. Lalu, saya misalkan kue brownies itu X dan kue cupcake itu Y. Yang pertama, 10.000 X tambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 3 juta disederhanakan menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 600. Lalu, X tambah Y kurang dari sama dengan 250. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya, fungsi f X, Y sama dengan 11.000 X tambah 15.000 Y. Langkah kedua adalah menggambar daerah penyelesaian. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menggambar daerah penyelesaian pertama. Kita tentukan titik potong, kemudian lakukan uji titik untuk mencari daerah penyelesaian. Setelah mencari titik potong dan melakukan uji titik, didapat daerah penyelesaian seperti gambar berikut. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi tujuan dengan menggunakan garis lidik. Dari fungsi tujuan didapat garis lidik yaitu 11.000 X tambah 15.000 Y sama dengan K, seperti gambar berikut. Garis yang saya warnai merah adalah garis lidik. Kemudian saya menggeser garis lidik tersebut ke arah kiri dan kanan. Karena pada permasalahan ditanyakan keuntungan maksimum, sehingga saya menggeser garis lidik ke arah kanan. Selanjutnya, titik yang berada paling kanan yang dilalui oleh garis lidik adalah titik untuk menentukan nilai maksimumnya. Jadi, dari uji garis lidik pada gambar terlihat bahwa nilai maksimum terlihat pada titik perpotongan garis pertama dan garis kedua. Jadi, titik potongnya adalah 150,100. Ini saya mendapatkan kesimpulan nilai maksimum terletak pada titik 150,100. Sehingga F 150,100 sama dengan 3.150.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh pedagang kue keliling tersebut adalah Rp3.150.000. Ya, terima kasih Triharta, bagus sekali ya. Nah, tolong beri tepuk tangan ya untuk teman yang sudah presentasi hari ini. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari LKPD tadi? Ya, Cynthia. Kesimpulan yang saya peroleh dari LKPD atau diskusi tadi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode garis lidik dapat dikerjakan melalui langkah yang pertama, kita lukis daerah penyelesaian dari fungsi kendala dalam suatu masalah program linear, kemudian menentukan koordinat titik sudut, titik daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita buat garis lidik dari fungsi objektif. Maka garis lidiknya adalah AX
tambah BY sama dengan K. Untuk memudahkan persamaan garis selidik dapat kita tentukan, yaitu AX tambah BY sama dengan AB. Di mana K sama dengan AB, dengan demikian akan mudah menggambar garis selidiknya. Karena titik potong selidik dengan sumbu X adalah B, 0 dan titik potong sumbu Y adalah 0,A. Kemudian kita buat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik tersebut. Saat menggeser garis selidik, gunakan penggaris agar sejajar. Nilai maksimum akan diperoleh melalui titik koordinat yang dilalui terakhir oleh garis selidik. Dan sebaliknya, nilai minimum dapat diperoleh melalui titik koordinat yang dilalui pertama oleh garis selidik. Terima kasih Cynthia. Nah, itu ya kesimpulan kita untuk penyelesaian UKT hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa pengalaman menarik saat kalian selama kalian mengikuti pembelajaran hari ini, atau kendala apa yang kalian hadapi? Oke, Mahadewi. Saya agak terkendala pada materinya, Bu. Saya masih bingung dalam menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Untuk pengalaman menarik, saya jadi tahu ternyata program linear ini sangat bagus manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya kita jadi tahu cara mencari keuntungan maksimal apabila kita ingin membuka usaha nanti. Terima kasih Mahadewi. Nah, Mahadewi masih kesulitan dalam menentukan nilai optimum ya, seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk gini agar lebih jelas lagi, di sini Ibu ada video penguatan materi tentang mencari nilai optimum dari menggunakan garis selidik. Nah, kalian bisa perhatikan di sini sebentar ya. Nah, pada dasarnya metode garis selidik ini namanya garis selidik. Nah, pada dasarnya metode garis selidik ini dilakukan dengan cara menggeser garis secara sejajar ke arah kiri atau kanan. Kemudian untuk fungsi tujuan maksimal, geser garis selidik ke arah kanan. Kita ini ke kanan nih, geser ke kanan atau ke atas, sampai memotong titik paling jauh dari daerah himpunan. Nah, ini titik terjauh atau paling jauh dari daerah himpunan saya. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum, kita geser lagi ke arah kiri. Nah, titik paling dekat dengan daerah himpunan saya. Ini ya, yang paling kiri dari daerah saya adalah titik koordinat 0,0. Dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, itu cara menggeser garis selidik untuk menentukan nilai maksimum dan nilai ini untuk hari ini. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, untuk tugas nanti Ibu akan bagikan di Google Classroom kalian. Nah, nanti tugasnya itu bisa dikerjakan dan dikumpul sebelum pertemuan kita selanjutnya. Nah, pertemuan kita selanjutnya, karena materi program linear ini sudah habis, jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian harian. Ya, sampai sana paham ya? Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, nah karena tadi di awal kita awali dengan doa, mari sekarang kita tutup kembali dengan doa. Nah, untuk ketua kelas bisa minta tolong pimpin sekali lagi untuk doa penutupnya. Doa saya pimpin, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berpartisipasi aktif untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi anak-anak harus tetap jaga kesehatan. Nah, Ibu akhiri untuk hari ini. Om Santi Santi Santi. Om Santi.